Baik, cerita kita adalah tentang makromolekul. Nanti pokok bahasannya itu ada 3 kajian. Yang pertama itu energi dan reaksi kimia seluler. Yang kedua tentang pertumbuhan jasad klinik. Dan yang ketiga makromolekul sel. Nah, ketiga kajian ini coba kita diskusikan di pertemuan kali ini. Mungkin agak sedikit lebih panjang dari biasanya, tapi seperti biasa tetap akan direkam, nanti bisa dilihat-lihat kembali. Nah, yang pertama itu adalah kenapa kira-kira makhluk hidup itu memerlukan energi. Setidaknya ada 5 alasan mengapa energi itu diperlukan oleh semua makhluk hidup. Mulai dari mikroorganisme sampai dengan organisme yang kompleks seperti manusia. Yang pertama, untuk menjaga integritas struktur sel dengan memperbaiki kerusakan pada konstituennya. Jadi energi itu diperlukan ketika ada perbaikan sel. Jadi kalau energi tidak ada, proses perbaikan sel itu akan menjadi sedikit terhambat. Nah, yang berikutnya adalah untuk mensintesis komponen seluler baru seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Artinya sintesis, menyusun komponen-komponen sel. Yang berikutnya adalah untuk mengangkut zat-zat tertentu ke dalam sel dari lingkungannya. Jadi ketika belajar proses perpindahan sel, kan itu melewati yang namanya membran sel, transportasi sel. Yang di luar lingkungan sel ingin masuk ke dalam itu butuh energi. Maka fungsi dari energi adalah mengangkut zat-zat tertentu ke dalam sel dari lingkungannya. Nanti ada transport pasif, ada transport aktif. Nanti di flashback ulang. Yang berikutnya adalah untuk tumbuh dan berkembang biak sel, kemudian untuk pergerakan sel. Sel, kalau masih ingat beberapa sel yang prokariot, bakteri, dia punya alat gerak. Alat gerak itu kalau masih ingat ada flagel dan lainnya. Flagel itu berputar, itu membutuhkan energi. Maka energi diperlukan untuk pergerakan sel. Bahkan manusia kalau mau bergerak kan pakai energi ya. Kalau nggak ada energinya itu yang lemas dan segala macam. Kemudian tentu energi itu berubah bentuk kan tidak diciptakan, energi itu kan tidak diciptakan ya, tapi berubah bentuk. Maka istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel namanya nanti metabolisme. Nah, atau pengertian lain terserah lah. Yang penting metabolisme itu intinya adalah kurang lebih seperti yang itu. Ada reaksi di sana yang berlangsung berkaitan satu sama lain, nanti namanya metabolisme atau pengertian lain, tapi jenisnya seperti itu, termasuk reaksi yang melepaskan energi dan reaksi yang memanfaatkan energi. Maka nanti reaksi-reaksi biokimia tersebut pada dasarnya akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu reaksi biosintetik, nanti namanya anabolisme, yaitu reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul. Kemudian ada namanya reaksi degradatif atau katabolisme, pemecahan molekul besar terkait dengan pelepasan energi. Oke, reaksi biosintetik atau anabolisme itu merupakan reaksi biokimia yang dilakukan oleh sel untuk menyusun komponen-komponen sel. Misalnya asam amino, asam nukleat, dan lainnya, seperti fungsi dari energi di awal tadi. Nah, kalau reaksi katabolisme atau reaksi degradatif adalah reaksi biokimia perombakan senyawa kimia untuk diubah menjadi senyawa lain. Itulah 2 golongan reaksi biokimia, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, metabolisme nutrisi
dapat mengekstraksi energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau istilahnya namanya ATP. Jadi dasarnya metabolisme pada dasarnya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Bisa juga senyawa prereduksi atau NADPH atau molekul prekursor lainnya. Nah, energi atau ATP itu dipecah menjadi ADP dan fosfat anorganik. Energi yang dilepaskan nanti untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel. Kira-kira ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini contohnya respirasi, fermentasi, fotosintesis menghasilkan ATP, biosintesis, transport of nutrient, perpindahan seluler ke bawah garisnya. Itu ilustrasinya. Nah, dalam proses yang tadi itu, proses metabolisme tadi, baik katabolisme dan anabolisme, proses perombakan atau pembentukan itu menggunakan yang namanya enzim. Ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi enzimnya kan, karena sudah cukup jelas. Yang pertama enzim. Enzim itu protein ya. Tidak dapat berlangsung tanpa protein khusus yang disebut enzim. Nah, jadi enzim itu protein khusus. Jadi reaksi biokimia tidak dapat berlangsung tanpanya adanya enzim. Kira-kira gitu singkatnya. Nah, enzim adalah contoh katalis, yaitu bisa meningkatkan laju reaksi kimia tanpa enzim itu akan menjadi sebuah produk dalam hasil reaksinya. Nah, jadi enzim itu adalah katalis seluler, membuat reaksi biokimia berlangsung berkali-kali lebih cepat daripada jika tidak terkatalisasi. Kata kuncinya kan begitu ya. Oke, ini ya cukup jelas lah ya. Ini ilustrasinya kira-kira begini gitu. Tanpa enzim dan menggunakan enzim. Nah, slow dan lawannya, antonimnya. Slow and rapid. Cepat, rapid test gitu ya, tes cepat gitu ya. Nah, reaksi pemecahan pati menjadi glukosa misalnya, ini misal. Beberapa ikatan akan putus tanpa adanya enzim. Jika menambahkan enzim dapat mempercepat reaksi sehingga pemutusan ikatan terjadi sangat cepat. Ini contohnya. Ini yang maksudnya yang pemutusan tuh yang ini nih. Pati menjadi glukosa kan yang kompleks menjadi yang sederhana, kan gitu ya. Kalau kompleks menjadi sederhana tadi apa? Katabolis atau anabolisme? Katabolisme, Pak. Nah, jadi ketika dia prosesnya itu memecah menjadi sederhana, maka harus ada yang diputus kan gitu. Maka yang memutus itu apa? Enzim. Inilah dia maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti cari contoh-contoh yang lain. Nah, jadi sampai di sini yang perlu diingat itu adalah yang pertama tadi adalah ada dua rangkaian besar reaksi besar yang terjadi di dalam sel, yaitu katabolisme dan anabolisme, degradatif dan apa tadi? Pemecahan, Pak. Iya, dan biosintetik. Oke. Lanjut ya. Nah, enzim merupakan protein globular. Jadi kalau struktur enzim 3 dimensi, ini kira-kira 3 dimensi nih. Kalau mau lihat strukturnya yang lain, pergi ke websitenya NCBI, di sana klik enzim, nanti struktur molekul 3 dimensinya seperti ini. Nah, berat molekulnya itu 1.500 sampai dengan jutaan Dalton, bekerja spesifik. Enzim mempunyai spesifitas sangat tinggi, baik terhadap reaksi atau sekelompok reaksi.
Kemudian reaksi di katalisis pada sebagian kecil permukaan enzim yang disebut nanti namanya active site atau situs aktif. Nah, bagaimana klasifikasi enzim? Kurang lebih kalau klasifikasi dan penamaan didasarkan pada tipe reaksi yang dikatalisis, maka enzim itu ada 6 kelas. Oksidasi reduktase sampai dengan ligase. Nah, apa tipe-tipe reaksi disesuaikan dengan kelasnya. Kalau hidrolase, hidrolisis. Kalau ligase, pembentukan ikatan akibat kondensasi dua senyawa. Isomerase berarti isomerisasi. Itu klasifikasi dan penamaan didasarkan pada tipe reaksi yang dikatalisis. Jadi ini kurang lebih. Kemudian apa itu komponen-komponen enzim? Enzim itu terdiri dari unit apoenzim dan holoenzim. Apoenzim itu sendiri merupakan penyusun utama enzim, yaitu bagian enzim aktif yang terdiri atas protein. Gambarnya ada di bawah. Oke. Kemudian ada holoenzim memiliki gugus non-protein, fungsinya menjaga fungsi enzim tetap stabil dan normal. Gambarnya juga ada ya. Oke. Ada kofaktor dan ada koenzim. Jadi haloenzim itu ada koenzim, ada kofaktor. Silakan dilihat gambar di bawah. Kalau ada kofaktor, ada koenzim. Apa bedanya? Kofaktor itu terdiri atas ion logam. Koenzim terdiri atas molekul organik non-protein. Kita lihat di gambar ini. Mana dia? Nah, ini. Ini kofaktor. Kofaktor tadi kan terdiri atas ion logam. Ion logamnya apa? Fe, besi misalnya. Ada Cu, Mg, nikel, dan seterusnya. Kalau yang koenzim tadi terdiri atas molekul organik non-protein. Ini contohnya. Oke, ini dari berbagai sumber. Nanti bisa ditambah dari berbagai yang lain. Nah, bagaimana cara kerja enzim? Enzim memiliki, ini ilustrasi gambar ya. Enzim memiliki sisi aktif, tempat terjadinya reaksi dan substrat, itu yang active site tadi. Sisi aktif sebuah enzim bersifat spesifik terhadap substrat. Artinya kalau spesifik, khusus, nggak semua bisa nempel, kira-kira begitu. Nah, bentuk dan lingkungan kimiawi dalam sehari mungkin reaksi kimia dapat berlangsung dengan jauh lebih mudah. Ilustrasi kira-kira seperti ini. Jadi yang cocok masuk, itulah yang bisa masuk ke dalam sisi aktifnya. Kalau tidak, tidak bisa masuk. Nah, untuk terjadinya suatu reaksi kimia diperlukan adanya input energi minimum yang disebut dengan energi aktivasi. Nah, pada reaksi kimia, meningkatkan temperatur dapat mempercepat gerak molekul sehingga reaksi lebih cepat terjadi. Ini bisa kita lihat kalau ilustrasi molekul yang dingin, air dingin misalnya dan air panas, itu kan bergeraknya lebih cepat. Kalau meningkatkan temperatur, kalau masih ingat di mana ya, diskusinya itu di SMA dulu mungkin ada ya, atau di fisika atau di mana gitu ya. Nanti bisa atau di searching saja di YouTube yang membuktikan bahwa peningkatan temperatur itu akan mempercepat gerak molekul. Nah, kira-kira ini apa ya? Ilustrasi terkait dengan reaksi dengan menggunakan dan tanpa menggunakan enzim. Kurang lebih sama dengan yang tadi di atas. Nah, model mekanisme kerja enzim. Jadi karena enzim itu katalis yang bekerja spesifik, ada apa nih? Gembok dan kunci ya, istilahnya ya. Berarti harus ada kesesuaian antara sisi aktif enzim dan bentuk ruang substrat. Maka itulah yang dinamakan dengan spesifik. Jadi molekul substrat yang cocok dengan sisi aktif enzim. E itu
S itu, nah gitulah kira-kira. Substrat, enzim. Kalau nggak cocok, nggak akan ketemu. Kira-kira begitu. Ini ilustrasi gambarnya di bawah. Kemudian ada lagi mekanisme yang berikutnya, yaitu penyempurnaan dari yang pertama. Sisi enzim, aktif enzim pada mulanya belum sesuai dengan bentuk substrat. Namun setelah substrat menempel pada bagian tertentu dari sisi aktif, hal ini akan menginduksi sisi aktif untuk menyesuaikan bentuknya dengan substrat. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita lihat lagi kembali ke mana dia? Nah ini. Ada enzim yang mudah berubah, gitu ya. Proteinnya mudah berubah. Jadi sehingga bisa menyesuaikan dengan yang tadi ini, sisi aktifnya. Ini ilustrasi gambar dari kedua mekanisme kerja enzim. Nah, apa faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama itu adalah suhu, pH, konsentrasi substrat, dan inhibitor. Nah, yang pertama adalah suhu. Pada reaksi enzimatis, laju reaksi meningkat seiring kenaikan suhu, sehingga tercipta suhu optimal. Makanya suhu optimal itu mempengaruhi kinerja dari enzim. Di atas suhu optimal, apa yang terjadi? Laju reaksi akan turun drastis. Akibatnya kenapa? Karena kalau suhu naik, karena enzimnya protein, maka terjadi denaturasi protein. Rusaknya struktur dan seterusnya. Itu yang perlu diingat dari konsep protein. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Nanti hilang sifat katalitiknya yang di awal enzim berfungsi sebagai biokatalis karena suhu tinggi, karena dia protein, maka terdenaturasi, maka hilang sifat katalitiknya. Nah, ini laju reaksi meningkat seiring kenaikan suhu sebelum T optimal tercapai. Nah, ini yang mana? Di atas T optimal terjadi penurunan tajam. Akibatnya tadi sudah tahu ya, ada denaturasi. Yang kedua adalah pH. Nah, pH itu menyebabkan perubahan struktur protein 3 dimensi ini. Perubahan pH mempengaruhi ionisasi gugus asam amino di situs aktif, denaturasi, dan seterusnya. Toleransi suatu mikroorganisme suhu dan pH diturunkan ke enzim turunannya. Nah, ini juga berpengaruh terkait dengan mekanisme kerja dari enzim. Nah, ini balik tadi ya. Oke. Kemudian ada konsentrasi substrat. Ada saat sisi aktif enzim belum mencapai tingkat jenuh, kenaikan konsentrasi substrat akan seiring laju dengan reaksi enzimatis. Karena semua situs aktif telah ditempati, enzim menjadi jenuh, laju reaksi menjadi maksimum atau Vmax. Nah, ini gambarnya, ini hitung-hitungannya. Kemudian ada inhibitor namanya yang mengganggu kemampuan enzim untuk mengkatalisasi suatu reaksi. Kurang lebih dia mengganggu kerja enzim. Ada kompetitif dan ada non-kompetitif. Kalau sudah ada yang mengganggu, ya berarti kinerja akan terganggu juga. Kira-kira begitu. Ini kompetitif inhibitor. Dia bersaing dengan substrat untuk akses menuju sisi aktif. Jangan-jangan dia luan masuk, gitu ya. Kemudian ini yang non, mengikat bagian enzim di selain sisi aktif. Oke, itu tentang energi seluler. Nah, kita lanjut ke makromolekul seluler. Kira-kira begini ilustrasinya. Molekul itu dalam 2 kelompok, yaitu mikromolekul dan makromolekul. Nah, makromolekul itu apa saja? Yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Nah, molekul dan makromolekul sel, gula menjadi polisakarida, asam lemak menjadi
lemak, membran, asam amino menjadi protein, nukleotida menjadi asam nukleat. Protein, kita mulai dari protein. Protein itu adalah polimer asam amino yang memiliki fungsi. Yang pertama itu katalisator reaksi-reaksi biokimia di dalam sel. Enzim. Karena enzim tadi kita sudah diskusi adalah protein. Nah, reaksi yang dikatalis oleh enzim berkisar pada reaksi-reaksi sederhana, misalnya hidrasi karbon dioksida, sampai dengan reaksi kompleks, misalnya replikasi kromosom. Di mana lagi peran enzim? Enzim juga punya peran sangat penting dalam molekuler seperti enzim endonuklease restriksi, enzim ligase dalam replikasi DNA. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai pengangkut molekul kecil dan ion. Itu enzim atau protein hemoglobin. Nah, setelah diketahui bahwa molekul berukuran kecil, misalnya oksigen itu diangkut di dalam jaringan tubuh oleh protein. Protein apa yang mengangkut? Yaitu protein hemoglobin, atau kita sebut nanti myoglobin. Nah, selain itu juga sistem pengangkutan, ini kan terkait pengangkut tadi, ada juga enzim permease contohnya. Itu dalam mekanisme difusi terfasilitasi, kalau masih ingat, kemudian ada transport aktif. Yang ketiga fungsinya adalah berperan dalam sistem pergerakan yang terkoordinasi. Misalnya dalam konstruksi otot, pergerakan kromosom menuju kutub-kutub sel, maupun pergerakan flagela bakteri. Yang keempat itu komponen sistem kekebalan tubuh. Namanya nanti antibodi. Jadi antibodi itu merupakan protein dengan fungsi sangat spesifik. Nah, antibodi itu akan disintesis jika ada senyawa atau benda asing ke dalam tubuh. Contohnya yang sekarang lagi tren adalah virus. Jika ada senyawa atau benda asing yang masuk, maka antibodi akan merespon itu. Kemudian ada vaksin ya. Vaksin itu kan kalau orang awam bilang kan virus yang dilemahkan, padahal kan virusnya itu asam nukleatnya itu, DNA atau RNA itu sudah dikeluarkan, jadi dia kosong. Tapi bentuk dari si virus itu masih ada. Jadi kalau dia masuk, maka antibodi akan merespon itu. Jadi jika ada yang sejenis masuk, antibodi kita sudah terbentuk. Jadi antibodi itu adalah protein. Kemudian feromon. Feromon ini apa ya? Protein penarik, kira-kira begitulah. Atau kan di sini ada yang punya feromon? Silahkan. Kemudian sebagai pengatur ekspresi gen. Pada proses replikasi DNA, transkripsi, dan translasi diatur berlangsung dalam sel merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Kemudian ada penerus impuls saraf, namanya protein reseptor, rodopsin. Jadi kan saraf itu kan, sistem saraf itu kan kalau ada sinapsis ya, ada istilah neurotransmitter. Jadi kan antara misalnya di ujung jari kita kena panas misalnya, kan harus diperintah dari otak kita mau merespon apa. Maka dari ujung jari sampai ke otak itu kan ada banyak sel saraf. Sementara antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain itu kan tidak menempel gitu, tapi ada celah di antara itu. Jadi namanya nanti perpindahan dari satu sel ke sel saraf yang lain kan pakai aliran listrik ya kan. Nah, ada neurotransmitter kemudian dirubah menjadi senyawa kimia, kemudian itu ditangkap lagi oleh sel saraf berikutnya, kemudian dirubah lagi dan seterusnya sampai ke otak. Itu namanya protein apa tadi? Protein reseptor. Kemudian komponen pendukung kekuatan pada kulit, tulang, dan misalnya kolagen. Kolagen itu ternyata protein. Jadi kalau ada yang di sini yang agak-agak pipinya apa suntik kolagen gitu ya, untuk mengencangkan misalnya sesuatu. Jangan suntik yang lain gitu. Jangan salah maksudnya, kira-kira begitu. Nah,
Eh, tadi kan ini asam amino ceritanya di sini nih. Nah, asam amino bentuk bentuk apanya protein kan gitu ya. Ini asam amino ada 20 esensial. Ini tidak perlu lagi saya pikir diulang. Kemudian ada asam nukleat, ada dua jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Kedua asam nukleat ini adalah polimer linier yang tidak bercabang. Nah, sebelum ke situ, oke, ini nanti diskusinya oke, masih ke protein dulu sebelum lewat. Nah, selain fungsi protein seperti itu, ternyata struktur protein itu dibedakan menjadi 4 level struktur protein. Ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Nah, apa itu struktur primer? Menyatakan susunan linear asam amino sepanjang rantai polipeptida. Sekunder itu pelipatan bagian-bagian polipeptida. Sedangkan tersier itu pelipatan bagian antara helix alfa dan lembaran beta. Yang kuartener itu menunjukkan interaksi non-kovalen, ikatan. Sebelum lewat ke situ saya tadi. Oke. Berikutnya asam amino ada DNA, DNA terdapat pada inti, sebagian besar pada inti, selain pada inti ada juga di mitokondria dan kloroplas. Jadi kalau pertanyaannya DNA itu dalam sel itu letaknya di mana? Ya dalam inti dan lainnya, karena ada di mitokondria dan ada juga di kloroplas. Nah, DNA yang berada di mitokondria tidak ada hubungannya dengan protein histon dan bentuk molekulnya bulat. Kalau diingat lagi biologi sel kemarin. Nah, bentuk DNA sesuai namanya double helix. Kalau pada virus, DNA-nya berbentuk benang melingkar atau spiral. Nah, ini DNA itu terdiri atas gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nanti basa nitrogennya dikelompokkan atas pirimidin dan purin. Dan pirimidin itu antara sitosin dan timin, adenin dan guanin untuk purin. Nah, dalam molekul DNA atau RNA, satu nukleotida berikatan dengan nukleotida yang lain melalui ikatan fosfodiester. Ikatan nukleotida. Kalau RNA itu pita tunggal, lebih pendek dari DNA, terdiri dari gula, fosfat, dan gugus basa nitrogennya A, G, C, serta urasil. Beda ya. Oke, satu beda. Ada mRNA, ada tRNA, dan rRNA. Ini mRNA itu terdapat dalam nukleus, dicetak oleh satu pita DNA, fungsinya menerima atau mewariskan informasi genetik dari nDNA dalam proses transkripsi. Nanti akan kita diskusikan lebih khusus apa itu transkripsi. Tapi ini kan DNA menjadi RNA, ya kan? Tapi RNA bisa nanti jadi DNA balik, reversible gitu. Kemudian ada tRNA terdapat dalam sitoplasma berbentuk seperti daun. Fungsinya untuk mengenal kodon atau sebagai antikodon dan seterusnya. Ini struktur tRNA. Ada lagi yang rRNA, lebih stabil dengan fungsinya mensintesis protein. Bisa dibuka nggak ya? Nggak dengar mungkin ya. Oke. Kemudian makromolekul berikutnya adalah karbohidrat. Senyawa karbohidrat itu gugus fungsinya OH. Terdiri atas CHO. Yang paling besar itu pati dan selulosa. Oke, ini nggak perlu lagi ini di biokimia nih harusnya selesai nih ya. Karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kemudian ada glukosa, ini yang bagian dari karbohidrat yang paling kecil dari monosakarida kan. Ini rumus bangunnya nanti bisa membedakan antara glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian ada lemak.
Oke, lemak itu seperti ini ada sifatnya hidrofobik, jadi lemak itu lemak dengan air. Kira-kira kalau lemak ditaruh ke air akan berpisah, gitulah. Ini maksudnya hidrofobik ya, ada hidrofilik, suka air dan tidak suka air, itu istilahnya ya. Oke, baik. Itu diskusi terkait dengan pertemuan kita yang ini tentang makromolekul. Banyak lagi yang harus dibaca untuk semuanya supaya lebih paham terkait apa yang kita diskusikan. Kemudian untuk minggu depan kelompok sudah saya peroleh ya, sama tadi. Dendi mana Dendi? Masih ada Dendi? Saya, Pak. Ya, ada 10 kelompok ya? 5 kelompok, Pak. Oh, Kemarin, 5. Pak. Iya, Pak. 5 kelompok. Udah ditentukan itu kelompok 1 siapa, kelompok 2, 3, 4, 5 ya Dendi ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Seperti diskusi kita di awal, harusnya minggu ini yang kalian presentasi, tapinya jadinya saya. Untuk kelompok 1 akan berbicara tentang DNA. Ada kelompok 1? Ada, Pak. Ya. Kelompok 1 berbicara tentang DNA, mulai dari struktur, fungsi, dan apapun itu terkait dengan DNA. Tapi bukan replikasi DNA-nya jangan dibahas, tapi tentang struktur DNA-nya. Kemudian yang kelompok 2 itu RNA. Ada kelompok 2? Ada, Pak. Oke. Kelompok 3 diskusinya terkait dengan replikasi DNA. Ada kelompok 3? Ada, Pak. Hah? Pelan kali suaranya. Saya, Pak. Kelompok 4 ceritanya tentang protein. Tadi sudah sempat kita diskusikan sedikit. Kelompok 5 ceritanya tentang karbohidrat. Nah, jadi ceritakan sejelas-jelasnya pada tingkatan sel ya. Bagaimana protein itu dalam tingkatan sel. Karena kita ceritanya adalah seluler. Jadi posisi protein yang paling kecil kan asam amino, karbohidrat, glukosa. Ceritanya dalam sel itu posisinya di mana misalnya. Misalnya penyusun fosfolipid misalnya, fosfat dan lipid itu lemak. Kemudian ada glikoprotein dan seterusnya. Kan itu posisi dari masing-masing senyawa itu pada tingkatan seluler. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi minggu depan minggu depan langsung saya buka hari ini. Mulai hari ini saya buka di pertemuan keempat itu tempat pengumpulan PowerPoint. Seperti di awal kita ceritanya hanya dikumpulkan adalah PowerPoint. Jadi maksimal ukuran pengumpulan PowerPoint di Sibda itu adalah 2 MB. Jadi kalau punya kalian kebesaran lebih dari 2 MB, misalnya 4 MB, coba di PDF-kan. Biasanya jauh lebih kecil daripada PowerPoint yang kalian upload. Kira-kira begitu. Jumlah PowerPoint-nya berapa slide terserah. Yang penting isinya itu jelas sehingga tidak menimbulkan orang lain bertanya lagi tentang DNA, tentang RNA, misalnya begitu. Satu. Yang kedua, setelah PowerPoint itu selesai, buatkan video penjelasannya. Masing-masing kelompok. Nah, jadi mulai minggu depan itu, video itu yang akan kita putar
Jadi unggah ke YouTube terserah YouTube siapa, unggah ke situ, linknya sharekan ke grup, jadi masing-masing orang, masing-masing kita melihat dari isi tayangan video. Nanti diskusinya langsung melalui Sibda. Saya akan buka forum di Sibda. Mulai minggu depan. Paham ya? Ada yang mau bertanya enggak? Yuk, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi videonya itu udah di-upload di YouTube minggu depan ya, Pak? Iya, paling Hasilnya. lama. Oh, baik, Pak. Oke. Sama PowerPoint-nya di Sibda. Kalau link YouTube-nya di grup saja. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita tutup diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan, walaupun tidak banyak. Silakan ditambah informasinya dari sumber belajar yang lain agar lebih menguasai apa yang akan dikerjakan tentunya. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua.